not so bad. Oh. Hah? Iya. Enggak. Enggak. Dang.
have some coconut milk, brown sugar, and cornstarch. So I'm going to prepare all this. Neng, ngilangin rekam gimana, Neng? So depends on Neng? full water. Saya tadi sempat bermain double dengan Health. Kali lihat banget tidak? Kita sholat dulu setengah 10 dan tidur. Mungkin tidak terlalu menyulitkan untuk pernapasan. Semakin mereka tidak Bangsa yang depannya ada potensi. Tapi terang sebentar ya, mungkin untuk cinta. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ekspektasi dan masa depan. yang sampai turun tangan. Saya sendiri, Bogor ini kenapa? Apa benar? Ada densusnya, bahkan presidensi juga di Papua juga, dalam Australia itu yang komplain. Kenapa densus kok dipakai untuk? Nah, ternyata itu bukan densus, Pak. Karena populernya densus, setiap yang menangkap yang menyangkut masalah-masalah, oh ini densus, itu keliru, Pak. Saya kira nanti Pak Tito kalau pernah Petro sekarang bisa ditanya itu, Pak. Itu kesalahpahaman. Iya. Jadi tolong, nah pertama tadi masalah dana ya, saya ingin tegaskan, Densus BNPT itu pakai APBN, yang namanya bantuan luar negeri, kerjasama internasional itu demas, itu berdasarkan beberapa konvensi PBB, resolusi PBB, sebuah negara di dunia, itulah risiko bahwa terorisme adalah crime against humanity. Serangan teroris satu tempat adalah ancaman bagi manusia di muka bumi, bukan saja di lokasi itu. Sehingga semua orang harus kerjasama. Nah ini banyak aktivis, wah ini didanai, belum lagi isu-isu yang mengerikan itu, yang mendelegitimasi Densus dulu. Ini tolong kita pahami. Ada clear, Pak. Buat siapa ya kalau gitu yang menyiksa di Papua sama di Ambon? Gak usah Bapak jawab ya. Al-Arab. Oke, Mas Armi. Pertama, kami menganggap bahwa negara memang harus hadir untuk mengantisipasi persoalan terorisme. Dalam konteks itu, terorisme telah Iya. otoritas untuk merumuskan satu kebijakan yang komprehensif di dalam penanggulangan terorisme. Banyak negara merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme dalam dua aspek. Yang pertama adalah kebijakan anti-terorisme yang bertujuan untuk meminimalisasi ruang dan peluang terjadinya aksi terorisme. Yang kedua adalah kebijakan kontra-terorisme. Ini kebijakan yang bersifat penindakan ketika terorisme telah terjadi, maka aspek-aspek koersif penegakan hukum dikedepankan. Nah, dalam dua wilayah kebijakan anti-terorisme dan kontra-terorisme tersebut, realitas yang berjalan di Indonesia sejak peristiwa bom Bali, sebenarnya Indonesia sudah merumuskan beberapa kebijakan itu. Pertama, dalam konteks kebijakan kontra-terorismenya, Indonesia memilih jalan menggunakan model perlawanan terhadap terorisme dengan mekanisme criminal justice system model. Artinya meletakkan aparat penegak hukum sebagai instrumen penindak dalam upaya penanggulangan terorisme. Indonesia tidak menerapkan model war model, di mana yang meletakkan terorisme sebagai satu bentuk perang, yang kemudian melibatkan konteks militer dalam aspek penindakannya seperti Amerika Serikat di dalam menghadapi perang di Afghanistan. Jadi dalam konteks itu Indonesia menerapkan criminal justice system model dalam konteks kontra terorismenya. Dalam perjalanannya
Sebenarnya Indonesia sudah cukup sangat mapan di dalam merumuskan Undang-Undang 15 2003. Artinya Undang-Undang 15 2003 itu sudah memberikan ruang kapasitas yang besar kepada institusi negara untuk mengantisipasi persoalan terorisme. Misalkan masa penangkapan di dalam Undang-Undang 15 2003 itu 7 kali 24 jam, sedangkan di KUHP hanya 1 kali 24 jam. Kedua, laporan intelijen tadi yang Komponasnya Pak Nasir sampaikan, laporan intelijen di dalam pasal 26 Undang-Undang 15 2003 bisa dijadikan petunjuk bagi aparat untuk mencari bukti kemenangan yang cukup. Laporan intelijennya bukan laporan intelijen kepolisian saja, BIN, TNI, dan